Ini adalah cerita tentang gadis desa ini bertemu seekor sapi bertanduk rusa. Lihat keajaiban besar ini terjadi di sebuah desa kecil bernama Desa Cempaka Wening, yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan bukit-bukit rendah berwarna biru kehijauan. Hiduplah seorang gadis muda bernama Sinta. Usianya baru menginjak 17 tahun, tetapi wajahnya memancarkan kedewasaan yang lebih dari usianya. Rambut hitam panjangnya selalu diikat sederhana, seringkali terkena debu dan angin sawah, namun itu tidak pernah mengurangi kecantikannya yang natural. Ia tinggal bersama neneknya, Mbah Rini, satu-satunya keluarga yang masih hidup setelah kedua orang tuanya meninggal akibat wabah beberapa tahun lalu. Rumah mereka sangat sederhana, berdinding anyaman bambu, beratap rumbia, dan lantai tanah yang setiap hari disapu hingga bersih. Di samping rumah, ada lahan kecil tempat mereka menanam sayur, kangkung, bayam, cabai, dan beberapa tanaman obat yang dirawat dengan penuh kesabaran oleh Sinta. Meskipun hidup miskin, mereka tidak pernah kekurangan kasih sayang. Hubungan Sinta dan Mbah Rini seperti ibu dan anak, saling menyayangi dan saling menopang. Setiap pagi Sinta bangun sebelum matahari terbit. Ia menanak nasi di tungku tanah liat sambil mendengarkan ayam berkokok dari kejauhan. Setelah itu, ia mengambil bakul bambu dan berjalan menyusuri jalan kecil ke sawah untuk membantu tetangga memanen padi. Upahnya tidak banyak, kadang hanya beberapa genggam beras atau sayur tambahan, tetapi ia menerimanya dengan ikhlas. Bagi Sinta, bekerja bukan sekadar mencari uang, ia melakukannya karena ingin membantu neneknya, dan karena ia tahu setiap kebaikan kecil akan kembali menjadi kebahagiaan. Namun kehidupan di Desa Cempaka Wening mulai berubah sejak beberapa tahun terakhir. Tanaman sawah sering layu tiba-tiba, musim hujan menjadi tidak menentu, dan sumur-sumur mulai mengering lebih cepat dari biasanya. Beberapa warga khawatir bahwa desa itu sedang mengalami ketidakseimbangan alam. Banyak orang tua bercerita bahwa roh penjaga hutan marah karena sebagian warga menebang pohon di bukit untuk membuka lahan. Tetapi sebagian lagi menganggap itu hanya kebetulan dan menyalahkan cuaca. Sinta bukan orang yang mudah percaya pada mitos, tetapi ia merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berjalan melewati hutan kecil di pinggir desa. Ada kalanya ia merasa seolah-olah sedang diperhatikan, bukan oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih sunyi. Siang itu, setelah selesai membantu memanen padi, Sinta pulang sambil membawa sisa potongan bambu untuk membuat anyaman. Sesampainya di rumah, ia melihat Mbah Rini sedang duduk di beranda dengan wajah letih. "Embok, kenapa? Ada yang dirasain?" tanya Sinta sambil meletakkan bakulnya. Mbah Rini tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Enduk. Hanya capek sedikit. Mungkin karena usia sudah tua." Sinta langsung duduk di samping neneknya dan memegang tangan keriput itu, lalu memijatnya pelan. Hatinya seperti teriris, neneknya sudah terlalu banyak bekerja meski tubuhnya lemah. "Enduk, nanti sore ambil air di sungai ya," kata Mbah Rini perlahan. "Sumur kita mulai sedikit lagi airnya." Sinta mengangguk. "Iya, Embok. Sekalian aku mau cari daun singkong buat makan nanti." Setelah membantu neneknya, Sinta berjalan menuju sungai kecil di pinggir hutan. Ia membawa 2 jeriken kecil di bahunya. Matahari mulai condong ke barat, menyinari desa dengan cahaya keemasan yang lembut. Suara tonggeret mulai muncul dari balik pepohonan. Angin sore membawa aroma lembab tanah hutan. Sinta senang berjalan ke sungai. Itu satu-satunya tempat di desa yang masih terasa sejuk dan menenangkan. Sungai itu tidak terlalu besar, tetapi airnya jernih. Banyak anak-anak bermain di sana siang hari, tetapi sore itu tidak ada siapapun.
Lengangnya suasana membuat langkah Sinta melambat. Namun ketika ia mendekati batu besar tempat biasanya ia meletakkan jeriken, telinganya menangkap sesuatu. Oh. Sinta berhenti seketika. Itu jelas suara sapi, tetapi anehnya suara itu bergema seolah datang dari dalam gua. Padahal tidak ada gua di sekitar sungai. Ia menatap ke arah kiri dan kanan, mencoba mencari sumber suara. Sungai mengalir tenang, pepohonan bergoyang pelan, tetapi suara itu muncul lagi, lebih dekat. Moh-ho-oh. Sinta menelan ludah. Ada rasa takut kecil menyelinap, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia perlahan mengikuti suara itu ke arah semak-semak tepi sungai. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi langkahnya terus maju, menembus ranting-ranting kecil. Ketika ia membuka semak terakhir, matanya membelalak lebar. Di hadapannya, berdiri seekor sapi, tetapi bukan sapi biasa. Tubuh hewan itu besar, berwarna coklat keemasan seolah diselimuti cahaya matahari sore. Bulu-bulunya tampak halus dan bersih, tidak seperti sapi ternak desa pada umumnya yang selalu kotor. Tetapi yang paling membuat Sinta membeku adalah dua tanduk di kepalanya. Tanduk itu jelas bukan tanduk sapi. Tanduk itu bercabang seperti tanduk rusa, melengkung indah dan memancarkan kilau halus seperti logam mulia terkena sinar matahari. Sapi itu terluka. Salah satu kakinya berdarah, bekas gigitan binatang. Hewan itu berlutut di tepi sungai, napasnya berat. Namun ketika ia melihat Sinta, matanya berbinar lembut, mata yang terlalu dalam dan terlalu sadar untuk ukuran hewan biasa. Tatapannya membuat Sinta merasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang sudah lama menunggunya. Tanpa sadar, Sinta melangkah mendekat. Rasa takutnya hilang, digantikan rasa iba dan ketertarikan yang sulit dijelaskan. Astaga! Kamu kenapa? Bisiknya pelan. Sapi bertanduk rusa itu tidak menjauh. Ia hanya menundukkan kepala, seolah memohon bantuan. Sinta berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar saat menyentuh bulu sapi itu, hangat, lembut, dan entah mengapa terasa seperti menyentuh sesuatu yang suci. Luka di kakinya cukup besar, penuh darah. Sinta mengambil potongan kain kecil dari tasnya, yang biasanya ia gunakan untuk membungkus sayur. Dengan hati-hati ia membersihkan luka itu menggunakan air sungai. Saat ia menyentuh luka itu, tiba-tiba angin berhenti. Daun-daun tidak lagi bergerak. Air sungai memantulkan cahaya aneh, seperti berputar perlahan. Sejenak Sinta merasa seperti dunia berhenti bernafas. Namun ia mengabaikannya. Ia terus merawat luka hewan itu. Begitu ia selesai mengikatkan kain, sapi itu mengangkat kepala dan menyentuhkan tanduknya ke tanah. Untuk sepersekian detik, tanah itu memancarkan cahaya kecil, lalu padam. Sinta terkejut. Apa? Barusan apa itu? Sapi itu hanya menatapnya tenang, seolah ingin berkata, "Ikutlah aku." Tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk berdiri. Sinta melihat kondisi hewan itu, melihat tanduknya yang aneh dan indah, melihat matanya yang begitu manusiawi, dan ia tahu satu hal. Hewan ini harus dibawa pulang. Ia bukan hewan biasa. Dan ia membutuhkan pertolongan. Dengan sisa tenaga, Sinta menarik tali yang ia temukan di semak dan perlahan memandu sapi itu menyusuri jalan pulang, meski gelap mulai turun. Ia tidak tahu. Keputusan kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dan seluruh desa. Senja mulai turun perlahan ketika Sinta akhirnya berhasil membawa sapi bertanduk rusa itu keluar dari hutan kecil dekat sungai. Cahaya matahari yang tersisa memantul pada tanduknya,
menciptakan kilau keemasan yang bahkan membuat Sinta merinding melihatnya. Setiap langkah sapi itu terlihat berat, seolah seluruh tubuhnya menanggung beban yang tak kasat mata. Tetapi ia tetap mengikutinya, seakan percaya bahwa gadis itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Sinta bukan gadis yang kuat secara fisik, tetapi tekadnya mampu memindahkan gunung. Tali yang ia ikatkan di leher sapi itu hanya sebagai arah, karena sebenarnya hewan itu tidak perlu ditarik. Ia berjalan mengikuti langkah Sinta, meski sesekali terdengar erangan pelan dari mulutnya. Desa Cempakawening di malam hari bukan tempat yang ramai. Hanya ada beberapa rumah dengan lampu minyak kecil yang menggantung di beranda. Aroma masakan dari rumah-rumah warga bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan suasana damai yang biasanya membuat Sinta betah. Tapi malam itu berbeda. Setiap langkah terasa panjang dan penuh kegelisahan. Ketika mereka sampai di tepi desa, Sinta berhenti sejenak. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada warga yang melihat. Ia tahu, jika hewan ini dilihat oleh orang dewasa, pasti akan muncul berbagai pertanyaan yang sulit ia jawab. "Sedikit lagi ya, sabar," bisiknya pada sapi itu. Hewan itu mengangkat kepala, seolah mengerti. Di sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Sinta terus berpikir, bagaimana menjelaskan ini kepada Mbah Rini? Neneknya bukan orang yang mudah panik, tetapi melihat makhluk seperti ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran. Kawasan desa penuh mitos dan kepercayaan lama. Hewan dengan tanduk aneh bisa dianggap pertanda, bisa juga dianggap ancaman. Ketika mereka hampir tiba di halaman rumah, lampu minyak di teras sudah menyala. Bayangan Mbah Rini terlihat duduk sambil menunggu dengan wajah khawatir. "Enduk, kok lama sekali kamu?" Suara neneknya lirih dari kejauhan. Sinta menelan ludah. Ia menoleh ke arah sapi itu. Diamnya, pelan-pelan. Ia menarik sapi itu masuk lewat sisi rumah yang gelap, tempat pepohonan bambu menutupi sebagian halaman. Jika lewat depan, Mbah Rini pasti melihatnya. Tapi tepat ketika Sinta hendak menyembunyikan hewan itu. "Enduk, kamu bawa apa itu?" Sinta menutup mata. Suara neneknya tepat di belakang. Perlahan, ia berbalik. Di bawah cahaya temaram lampu minyak, sosok sapi bertanduk rusa itu terlihat jelas. Kilau tanduknya memantul pada wajah Mbah Rini yang tiba-tiba membeku. Mata nenek itu membesar, napasnya terhenti sesaat. Sinta langsung panik. "Embok, jangan takut. Dia tidak berbahaya. Dia cuma terluka." Namun Mbah Rini tidak menjerit, tidak mundur, tidak pingsan. Justru perlahan ia melangkah maju. Tatapannya bukan ketakutan, tetapi keterkejutan yang penuh pengakuan. "Enduk," suara neneknya bergetar, "kamu tahu apa yang kamu bawa pulang?" Sinta menggeleng, bingung. Mbah Rini menatap tanduk sapi itu lama, lalu berbisik, "Astaga, sudah puluhan tahun aku tidak melihat hewan seperti ini." Sinta menatap neneknya dengan heran. "Mbah, maksudnya?" Nenek itu duduk perlahan, tubuhnya goyah karena syok. Sapi itu mendekat dan menurunkan kepala seperti memberi salam. Mbah Rini bahkan tidak tampak takut, justru matanya berkaca-kaca. "Sinta, ini bukan sapi biasa," ucapnya lirih. "Ini lembu kijang." Kalimat itu membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Lembu kijang? Ia pernah mendengar nama itu dalam cerita dongeng yang diceritakan para orang tua di desa. Hewan legenda yang dikatakan muncul hanya ketika desa sedang menghadapi bencana besar. Hewan yang dipercaya berasal dari kerajaan gaib penjaga hutan.
hewan yang konon membawa keberkahan atau peringatan. Aku pikir itu hanya cerita, Embah. Embah Rini menggeleng perlahan. Tidak semua cerita itu sekadar dongeng, Enduk. Suasana menjadi hening. Angin malam menembus celah bambu rumah mereka, membuat suara gesekan dedaunan seperti bisikan. Sapi bertanduk rusa itu duduk pelan di tanah, memandangi Sinta seakan menyuruhnya tenang. Setelah beberapa saat, Embah Rini berdiri. Kita tidak boleh membiarkannya di luar. Warga desa bisa salah paham. Bawa dia ke kandang belakang. Nanti Embah bantu. Sinta terkejut. Embah tidak takut. Apa yang harus ditakuti? Ia datang dalam keadaan terluka. Itu berarti ia tidak ingin menyakiti siapapun. Embah Rini berjalan lebih dulu menuju halaman belakang. Sinta mengikuti sambil memandu sapi itu. Kandang kecil di belakang rumah mereka biasanya hanya untuk menyimpan jerami atau barang-barang kayu. Malam itu, tempat itu menjadi tempat perlindungan makhluk yang entah berasal dari mana. Ketika sapi itu masuk ke kandang, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawahnya memancarkan cahaya redup. Hanya sekejap. Embah Rini melihatnya, dan wajahnya berubah cemas. Ada apa, Embok? Tanya Sinta. Neneknya tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. Enduk, kehadiran hewan ini pasti membawa pertanda. Entah baik, entah buruk. Tapi satu hal yang Embah tahu. Sinta menunggu. Kemunculannya tidak pernah kebetulan. Sapi itu menatap mereka, lalu mengeluarkan suara lembut. Womho. Suara itu serasa menggema sampai ke hati Sinta. Malam itu Sinta tidak bisa tidur. Ia duduk di beranda sambil memandangi bulan yang mulai muncul di balik awan. Di dalam kandang belakang, sapi bertanduk rusa itu sesekali menggerakkan tubuhnya, menimbulkan suara halus. Di pikiran Sinta hanya ada pertanyaan. Kenapa hewan itu muncul? Kenapa ia yang menemukannya? Apa yang harus ia lakukan sekarang? Tiba-tiba Embah Rini keluar membawa selimut. Kamu belum tidur, Enduk? Sinta menggeleng. Aku takut, Embok. Nenek itu tersenyum lembut dan duduk di sampingnya. Takut apa? Takut kalau aku membawa masalah besar ke rumah ini. Embah Rini mengelus rambut cucunya. Masalah atau keberkahan, semua tergantung pada niat kita. Kamu menolong makhluk terluka. Itu perbuatan baik. Tidak ada kebaikan yang akan membawa petaka. Namun setelah mengatakan itu, Embah Rini menatap langit malam sambil berbisik. Tapi kita harus siap, karena sesuatu sedang bergerak. Sinta menoleh. Apa maksud Embah? Neneknya hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Suara angin malam semakin keras. Dan dari kandang belakang, terdengar suara napas sapi itu yang berat, seolah hewan itu sedang menahan rasa sakit yang lebih dalam dari sekadar luka fisik. Sinta menggenggam selimutnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi hatinya merasakan satu hal dengan jelas. Hidupnya sudah mulai berubah. Pagi itu, Desa Cempaka Wening diselimuti kabut tipis yang tidak biasa. Kabut itu turun begitu pekat hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Warga desa keluar rumah sambil mengusap mata, heran kenapa udara terasa begitu dingin meski ini bukan musim hujan. Burung-burung yang biasanya berkicau di pagi hari pun tampak diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Sinta membuka pintu rumah pelan-pelan. Embun dingin langsung menyentuh kulitnya. Ia mengenakan selendang tipis dan berjalan mengendap-endap ke kandang belakang. Hatinya berdebar,
Apakah lembu kijang itu masih ada? Apakah ia aman? Saat mendekat, kabut di area itu terasa lebih pekat, seolah berkumpul hanya di sekitar kandang. "Lembu, kamu baik-baik saja," bisik Sinta. Dari balik kabut, terdengar suara hewan itu menghembus pelan. Ketika Sinta melangkah lebih dekat, pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku. Tanah di sekitar lembu kijang itu seperti berdenyut, memancarkan cahaya samar berwarna biru kehijauan. Cahaya itu sangat halus, seperti nafas bumi yang sedang bangkit. Setiap kali sapi itu menggerakkan kaki atau mengangkat kepalanya, cahaya itu ikut bergetar. Sinta menggigit bibir menahan rasa takut. "Apa? Apa yang terjadi padamu?" Sapi itu menoleh, menatapnya dengan mata tenang. Ada kesedihan mendalam di sana, atau mungkin permintaan. Saat itulah Mbah Rini muncul dari belakang dengan batu kecil. "Kamu sudah bangun, Enduk?" Sinta segera menutup sebagian tubuh sapi itu dengan tubuhnya, seolah berusaha menyembunyikan cahaya aneh itu. Ia tahu neneknya pasti akan lebih khawatir. "Mbah, tanahnya kok." Namun sebelum ia selesai berbicara, cahaya itu perlahan meredup dan menghilang begitu saja. Tanah kembali normal seperti semula. Sinta membelalakkan mata. Bagaimana bisa cahaya itu hilang secepat itu? Mbah Rini mendekat dan menyentuh leher sapi itu. Lukanya sudah mulai mengering. Padahal semalam parah sekali. Sinta terkejut. "Secepat itu, Mbah?" Neneknya mengangguk perlahan tetapi wajahnya tetap tegang. "Inilah yang Mbah takutkan. Hewan ini membawa kekuatan yang belum kita mengerti. Dan kekuatan sebesar itu tidak datang tanpa alasan." Ketika pagi semakin terang, kabut tidak hilang seperti biasanya. Justru semakin tebal. Banyak warga mulai cemas. Anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah karena jalan menuju pusat desa tidak terlihat. Para petani yang hendak pergi ke sawah memutuskan menunggu sampai kabut reda. "Belum pernah begini sebelumnya," kata salah satu tetangga, Pak Raga, kepada Mbah Rini. "Kabut apa ini?" Kok dinginnya menusuk. Mbah Rini hanya mengangguk sambil menatap lurus ke kejauhan. Sinta melihat itu dari dalam rumah. Ia tahu persis, kabut ini tidak biasa. Ia menyerupai cahaya aneh yang ia lihat di kandang. Saat makan pagi, Sinta tidak bisa menyembunyikan pikirannya. "Mbah, apa mungkin kabut ini ada hubungannya dengan lembu kijang?" Mbah Rini memandangi bubur hangat di mangkuknya tanpa menyentuhnya. "Enduk, sejak dulu, lembu kijang muncul ketika alam sedang goyah. Ia tidak datang untuk mencelakai. Ia datang untuk memperingatkan." Sinta menelan ludah. "Memperingatkan apa?" Nenek itu menghela napas panjang. "Bahwa ada bencana yang mendekat." Ucapan itu membuat ruangan terasa lebih dingin daripada kabut di luar. Sepanjang hari, Sinta tidak bisa fokus bekerja. Ia pergi ke kandang berkali-kali untuk memastikan hewan itu baik-baik saja. Aneh, setiap kali ia mendekat, kabut di sekitar kandang terasa lebih tipis, seolah menjauh. Dan setiap kali ia mengelus kepala hewan itu, tubuhnya merasakan sesuatu. Bukan panas, bukan dingin, tetapi getaran halus seperti arus energi yang mengalir melalui kulitnya. "Kenapa kamu datang padaku?" bisiknya lirih. Lembu kijang itu hanya menatapnya, dan seolah menjawab pertanyaan itu dengan diamnya. Sore harinya, kabut mulai menipis tetapi kejadian aneh berikutnya muncul. Air sumur di beberapa rumah tiba-tiba menjadi keruh. Para ibu-ibu panik melihat air yang biasanya jernih berubah keabu-abuan seperti air sungai setelah banjir. Puncaknya,
Menjelang maghrib, langit berubah menjadi kemerahan, bukan seperti senja biasa, tetapi merah pekat seperti bara api. Burung-burung berterbangan tanpa arah, sebagian bahkan jatuh ke tanah karena kelelahan. Pak Raga mengetuk pintu rumah Sinta dengan tergesa. "Mbah Rini, ada yang aneh di sawah." Sinta dan neneknya langsung keluar. Dari dekat balai desa, puluhan warga berkumpul. Mereka menunjuk-nunjuk sawah di kejauhan, dan ketika Sinta melihatnya, ia terkejut. Air sawah mendidih. Bukan panas mendidih seperti di panci, tetapi bergerak seperti air yang dihujani ribuan gelembung udara dari dasar tanah, menciptakan suara bluk-bluk-bluk menakutkan. Beberapa petani ketakutan dan mengurungkan niat masuk ke area sawah. "Apa ini pertanda gempa?" seru seseorang. "Tidak. Ini lebih aneh dari itu," jawab yang lain. Semua orang panik, kecuali Mbah Rini. Dengan langkah perlahan, ia menyimak arah angin, posisi matahari yang seakan tak mau tenggelam, dan suara dari bumi. "Enduk, cepat. Kita harus pulang." "Tapi Mbah, kita harus kembali ke hewan itu." Sinta mengangguk dan mengikuti neneknya pulang. Saat mereka tiba di halaman belakang, suara erangan sapi itu terdengar jauh lebih keras daripada biasanya. Ketika Sinta melihatnya, ia terkejut. Tanduk sapi itu bercahaya, bukan sekadar berkilau, tetapi benar-benar menyala lembut seperti bara emas bercampur biru. Tanah di sekelilingnya bergetar halus. "Mbah, dia kenapa?" Mbah Rini tidak menjawab. Ia justru melangkah mendekat dan menatap mata hewan itu. Kemudian, dengan suara lambat dan berat, ia berkata, "Enduk, hewan ini bukan sekadar pertanda. Ia utusan. Dan sepertinya, ia mencoba memberitahu kita sesuatu." "Memberitahu apa?" Mbah Rini menarik napas panjang, lalu berkata, "Bahwa desa ini sedang dalam bahaya besar." Sinta menatap neneknya, menatap lembu kijang, lalu menatap ke arah sawah jauh di sana. Di kejauhan, cahaya merah langit semakin pekat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang menusuk ke tulang. Apapun yang terjadi, ini baru permulaan. Malam itu, Desa Ngaru tampak tenang seperti biasanya. Udara dingin pegunungan merambat perlahan, menusuk kulit namun tetap menghadirkan ketenangan khas desa. Bulan separuh menggantung di langit, memancarkan cahaya keperakan yang merambati pepohonan bambu dan sawah. Sementara itu, di rumah sederhana berbilik kayu, Raras masih belum bisa tidur. Sejak siang tadi, pikiran Raras dipenuhi rasa penasaran dan kecemasan tentang sapi bertanduk rusa yang ia temukan di pinggir hutan. Semakin ia mengingat kejadian itu, semakin banyak pertanyaan yang melayang-layang di pikirannya. Bagaimana bisa seekor sapi memiliki tanduk seperti rusa? Mengapa hewan itu seperti mengenalku? Kenapa ia menunduk seperti sedang memberi hormat? Ia membolak-balikan tubuh di atas tikarnya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah sapi itu muncul kembali dalam bayangannya, mata coklatnya yang jernih, sorotnya yang anehnya terasa hangat tetapi penuh rahasia. Sampai akhirnya ia bangun duduk, menatap lentera minyak kecil di sudut kamar yang mulai redup. "Kenapa aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi?" gumamnya lirih. Angin malam bertiup lewat celah dinding kayu, membawa aroma tanah basah. Langit gelap, dan dari kejauhan terdengar suara serangga malam bersahutan. Saat ia berniat berbaring lagi, telinganya menangkap sesuatu, seperti dentuman halus, tidak keras, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup. Duk, duk, duk. Raras menegakkan tubuh. Suara itu seperti berasal dari luar rumah.
Ia bangkit perlahan, membuka pintu dan menatap halaman. Tidak ada siapapun, kecuali pohon mangga yang bergoyang pelan diterpa angin. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, duk, 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 seperti langkah kaki makhluk besar yang berjalan dengan tenang. Raras mengambil senter kecil yang tergantung di dinding. Cahaya kuningnya menembus kegelapan. Ia melangkah keluar, jantungnya berdetak cepat. Suara itu datang dari arah kandang sapi milik keluarganya. Namun keluarganya hanya memiliki seekor sapi biasa, bukan sapi bertanduk rusa. Dan suara langkah itu terlalu berat untuk sapi keluarga mereka. Ia melangkah perlahan ke arah kandang. Ketika ia hampir tiba, bulu kuduknya merinding melihat sesuatu. Gelap, besar, dan tinggi, berdiri diam tepat di depan kandang. Raras membeku. Senter di tangannya bergetar. Ia arahkan cahayanya ke arah sosok itu. Dan di sana, benar-benar di hadapannya, berdiri sapi bertanduk rusa yang ia lihat siang tadi. Tubuhnya besar, bulunya putih keemasan, dan tanduknya bercabang dua seperti rusa jantan dewasa. Sorot matanya lembut, tetapi di balik itu ada kilau yang membuat Raras sulit berpaling. Sapi itu mengikuti aku, bisik Raras tanpa sadar. Sapi itu melangkah mendekat. Tidak agresif, tapi penuh tujuan, seolah sengaja datang mencarinya. Ia berhenti hanya beberapa langkah di depan Raras, menundukkan kepala seperti memberi hormat. Cahaya bulan jatuh di atas tanduknya, membuatnya tampak bersinar samar, seolah tanduk itu menyimpan cahaya dari dunia lain. "Kenapa kamu kesini?" tanya Raras, meski tahu sapinya tak akan menjawab. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Begitu pertanyaan itu keluar dari bibirnya, tanduk sapi itu bergetar halus, dan dari tanduk itu keluar semburat cahaya tipis, sangat lembut. Angin malam tiba-tiba berhenti. Udara terasa berat namun hangat, seperti sedang memeluk seluruh halaman rumah. Raras terpaku. Sapi itu bergerak lagi, kali ini membalikkan badan, berjalan beberapa langkah ke arah kebun belakang rumah. Lalu ia berhenti dan menengok, seolah memberi isyarat agar Raras mengikutinya. "Hah? Kamu mau aku ikut?" gumamnya. Sapi itu mengangguk pelan. Raras terhenyak. Tadi itu bukan angin, bukan goyangan. Dia benar-benar mengangguk. Meski jantungnya berpacu, rasa takutnya justru tertutup oleh rasa penasaran yang jauh lebih besar. Ada sesuatu pada sapi itu yang membuatnya percaya bahwa ia tidak akan disakiti. "Baiklah, aku ikut," ucapnya pelan. Ia berjalan mengikuti sapi itu. Langkah mereka membawa mereka ke kebun belakang, melewati rumpun bambu, kemudian ke sebuah tanah kosong yang jarang dilewati orang. Di tempat itu, sapi bertanduk rusa berhenti. Ia menatap Raras cukup lama, sebelum menginjak tanah dengan kaki depannya sekali. Tiba-tiba tanah bergetar ringan. Wah! Raras mundur selangkah. Getarannya tidak besar, tetapi cukup membuat daun-daun di sekitar berjatuhan. Lalu, dari tanah yang diinjak sapi itu, muncul cahaya kecil, seperti kunang-kunang, tapi jumlahnya puluhan. Cahaya itu melayang naik, berputar perlahan di udara, kemudian menyatu membentuk pola seperti lingkaran. Raras terpaku. Mulutnya terbuka tak percaya. Apa ini? Cahaya apa ini? Sapi itu menatapnya lagi, dengan sorot mata yang terasa, mengajak. Cahaya-cahaya itu tiba-tiba membentuk sebuah garis cahaya yang mengarah tepat ke tangan Raras. Seolah sedang meminta Raras untuk menyentuhnya. Raras gemetar. Ini keajaiban, ini bukan hal biasa.
Namun ada sesuatu di dalam dirinya, sebuah dorongan lembut yang membuatnya mengangkat tangan. Ia mendekatkan ujung jarinya ke cahaya itu. Begitu jarinya menyentuhnya, sebuah sensasi hangat merambat cepat melalui tubuhnya. Hangat, tetapi tidak menyakitkan. Kehangatan itu seperti mengalir ke dalam darah, menyalakan sesuatu dalam jiwanya. Raras terkejut bukan main. Ia bisa merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan ia bisa mendengar suara angin, suara tanah, bahkan suara hewan-hewan kecil di sekitar. Semua terasa jauh lebih hidup dan jelas. Dan lalu, sebuah suara sangat lembut terdengar dalam pikirannya. Raras. Raras langsung memutar tubuhnya, mencari sumber suara. Tidak ada siapapun. Lalu suara itu terdengar lagi. Jangan takut. Raras menatap sapi bertanduk rusa. Jantungnya seketika berhenti sesaat. Jangan bilang, suara itu dari kamu, bisiknya gemetar. Sapi itu menatapnya lama, lalu mengangguk sekali lagi. Raras hampir terjatuh saking terkejutnya. Ia memegangi mulutnya, tak mampu berkata-kata. Ini tidak mungkin. Namun suara itu terdengar lagi dalam pikirannya, tenang, hangat, dan sangat lembut. Aku bukan sapi biasa, aku datang karena dipanggil oleh hatimu. Mata Raras melebar. Ia merasa tubuhnya lemas, tetapi sekaligus merinding. Seekor sapi bertanduk rusa bisa berbicara lewat pikirannya. Raras mundur setengah langkah, tetapi sapi itu maju sedikit, memberi rasa aman. Mulai malam ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Angin kembali bertiup, membawa aroma bunga yang entah dari mana asalnya. Cahaya-cahaya itu meredup perlahan, namun kehangatannya masih tertinggal di sekujur tubuh Raras. Sapi itu kemudian berdiri dengan megah, cahaya bulan menyinari tanduknya yang kini tampak lebih terang dari sebelumnya. Raras menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kamu? Dan kenapa aku? Namun sapi itu hanya menatapnya, seolah berkata bahwa semua jawaban akan datang pada waktunya. Malam itu, di bawah cahaya bulan dan dikelilingi sorot ribuan bintang, Raras menyaksikan keajaiban besar pertamanya, keajaiban yang akan membawa desa itu menuju perubahan yang tak seorang pun bayangkan. Raras berdiri terpaku cukup lama di hadapan sapi bertanduk rusa itu. Angin malam yang lembut kini berubah menjadi angin hangat yang mengelus pipinya. Setiap detik terasa seperti mimpi panjang yang sulit dipahami. Dunia di sekelilingnya seperti berhenti bergerak, seolah waktu menunda segalanya agar Raras bisa mencerna kejadian luar biasa itu. Sapi itu masih berdiri megah, menatap Raras dengan sorot mata coklat yang dalam, seolah mengandung ribuan kisah dan rahasia yang belum terucap. Cahaya bulan menyinari tanduknya, membuatnya tampak seperti perhiasan alam yang tersimpan sejak zaman dahulu. Raras mengambil napas pelan-pelan. Kamu bisa bicara, katanya dengan suara bergetar. Bukan suara lewat telinga, tetapi suara yang menyelinap langsung ke dalam pikirannya, lembut seperti bisikan dari jauh. Dan suara itu, hangat, tenang, dan penuh kebijaksanaan, menjawab lagi. Ya, Raras. Tapi hanya kamu yang bisa mendengarku. Raras tersentak. Hanya aku? Kenapa? Sapi itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju perlahan, mendekati Raras, namun tetap menjaga jarak agar gadis itu tidak ketakutan. Dari tubuhnya keluar aroma lembut seperti rumputan pagi yang basah oleh embun. Karena hatimu bersih. Karena kamu adalah orang terakhir yang tersisa, yang masih mampu melihat cahaya. Raras mengerutkan kening. Cahaya apa?
Sapi itu sedikit menunduk, lalu menggerakkan tanduknya. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka memancarkan cahaya samar, lingkaran cahaya yang membentuk sebuah pola rumit, seperti ukiran kuno. Raras mundur sedikit, terperangah. Apa ini? Suaranya pecah, separuh ketakutan, separuh kagum. Inilah cahaya penuntun, kata sapi itu lagi. Cahaya yang hanya muncul ketika dunia sedang dalam ancaman besar, dan ketika seseorang terpilih untuk menjaganya. Raras terdiam. Kata terpilih itu membuatnya merinding. Aku terpilih? Tapi aku hanya gadis desa biasa. Aku tidak punya apa-apa, bahkan hidupku sederhana sekali. Sapi itu menggeleng. Justru karena kamu sederhana, kamu tidak memiliki kedengkian, tidak silau pada dunia, tidak mudah dipengaruhi bayang-bayang gelap. Dunia butuh seseorang seperti itu. Raras mematung. Kata-kata itu seperti menamparnya secara lembut. Dari kecil ia selalu merasa dirinya hanya gadis biasa, tidak pintar, tidak kuat, dan tidak istimewa. Ia hanya seorang anak desa yang membantu ibunya berkebun dan sesekali menjual sayuran ke pasar. Namun malam ini telah membalikkan seluruh hidupnya. Raras menelan ludah dan memberanikan diri bertanya, "Kalau begitu, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu punya tanduk seperti rusa? Kenapa kamu bisa berbicara kepadaku?" Sapi itu berhenti bergerak. Ia menatap langit sejenak sebelum kembali memandang Raras. Sorot matanya menjadi lebih lembut, tapi juga penuh duka. "Aku bukan sapi biasa, Raras. Namaku Arvaka." Nama itu terdengar asing, tetapi indah. Saat terdengar di pikiran Raras, ada hawa hangat yang merambat di tubuhnya. "Aku adalah penjaga terakhir dari suku hewan suci yang sudah punah ratusan tahun lalu. Bangsaku dulu hidup harmonis dengan manusia, membantu desa-desa kecil berkembang, melindungi hutan, membawa keberkahan. Tapi manusia mulai berubah, serakah, ingin menguasai segalanya." Arvaka berhenti sejenak. Sorot matanya menjadi sendu. "Hingga mereka memburu kami, mencuri tanduk kami, membunuh kami demi kekuasaan." Raras membungkam mulutnya. Dadanya terasa sesak. Ternyata hewan suci itu pernah dihancurkan manusia sendiri. Arvaka melanjutkan dengan suara yang semakin berat. "Aku satu-satunya yang tersisa. Satu-satunya yang sempat bersembunyi dan masih hidup hingga sekarang. Tapi kekuatanku melemah karena aku sendirian." Raras tak bisa berkata-kata. Ia merasa matanya memanas melihat kesedihan itu. Tanpa ia sadari, ia melangkah mendekat, berdiri hanya 1 meter dari Arvaka. Aku minta maaf atas apa yang dilakukan manusia dulu." Arvaka menatapnya lama, kemudian membalas dengan anggukan kecil. "Dan di dunia ini, hanya kamu yang mampu melihatku dalam wujud asliku. Orang lain hanya akan melihatku sebagai sapi biasa tanpa tanduk." Raras tersentak. "Jadi, hanya aku? Hanya kamu?" Raras terdiam, menatap kedua tanduk indah itu. Rasanya seperti melihat makhluk yang seharusnya hanya ada dalam mimpi dan legenda. Lalu Arvaka berkata lagi, lebih serius, "Raras, dunia sedang mendekati gelap. Ada kekuatan jahat yang bangkit kembali. Ada seseorang yang sedang mencari tanduk seperti milikku untuk membuka gerbang yang tidak seharusnya dibuka." Raras mengepalkan tangan. "Siapa? Untuk apa?" Angin tiba-tiba memanas, seolah alam pun tidak ingin nama itu disebut. Arvaka berkata pelan, penuh kewaspadaan, "Namanya
Damar Pradipta. Raras membeku. Siapa itu? Manusia yang terobsesi dengan kekuatan kuno. Keturunan terakhir dari pemburu yang memusnahkan bangsaku. Raras menelan ludah. Tubuhnya menggigil meskipun udara hangat. Arvaka melanjutkan dengan suara lebih rendah. Ia sudah mencari-cari keberadaanku selama bertahun-tahun. Dan sekarang, ia sudah dekat. Sangat dekat. Raras menahan napas. Tiba-tiba terdengar suara daun terinjak dari dalam hutan. Pelan, tapi tegas. Srek, srek. Raras spontan menoleh. Ada orang. Arvaka memutar tubuh dengan cepat. Kita tidak punya banyak waktu. Raras mulai panik. Apa yang harus kita lakukan? Arvaka menatapnya dalam-dalam, menurunkan kepalanya hingga wajahnya sejajar dada Raras. Ia berbicara dengan suara yang sangat pelan namun tegas. Mulai malam ini, kamu adalah penjagaku. Dan aku adalah penuntunmu. Raras tersentak. Penjaga? Penuntun. Kita harus melindungi cahaya penuntun itu sebelum Damar menemukannya. Jika cahaya itu jatuh ke tangan yang salah, dunia akan berubah menjadi gelap selamanya. Suara daun terinjak semakin dekat. Srek, srek, srek. Raras menoleh cepat. Bayangan seseorang terlihat samar di antara pepohonan. Ia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi tubuhnya besar dan bergerak pelan, seperti sedang mengintai. Arvaka berdiri di depan Raras, melindunginya. Tanduknya memancarkan cahaya sangat tipis, seperti peringatan. Raras, dengarkan aku. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menyerahkan tandukku kepada siapapun. Tidak boleh percaya pada siapapun selain dirimu. Raras mengangguk tanpa sadar, napasnya memburu. Aku janji. Arvaka mendekat dan menempelkan kepalanya ke tangan Raras. Saat itu, kilatan cahaya kecil masuk ke dalam telapak tangan Raras, hangat, lembut, menyatu dengan tubuhnya. Raras terkejut. Apa itu? Itu adalah segel cahaya. Selama segel itu ada dalam dirimu, aku dan kamu terhubung. Kamu bisa merasakanku, memanggilku, dan aku bisa mengetahui jika bahaya mendekat. Raras mengangguk kuat-kuat. Bayangan orang itu semakin dekat. Arvaka bergerak mundur, lalu menatapnya sekali lagi. Saatnya kita pergi dari sini. Dan tepat ketika bayangan hitam itu muncul di antara pepohonan, Arvaka melompat tinggi, tidak seperti sapi biasa, dan cahaya dari tanduknya menelan Raras, membawa mereka pergi dari halaman rumah menuju tempat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, hidup Raras berubah selamanya. Cahaya putih keemasan menyelimuti tubuh Raras begitu Arvaka melompat. Dalam sekejap, seluruh dunia seolah ditarik menjauh, desa, rumah, kebun, suara serangga, semuanya menghilang dalam kabut cahaya. Raras memejamkan mata erat-erat. Angin seperti memelintir tubuhnya, namun tidak membuatnya sakit. Ia merasa seperti ditarik ke tempat yang sangat jauh, namun dalam waktu yang begitu singkat. Ketika cahaya itu memudar, Raras terdorong ke tanah yang dingin. Ia merasakan tanah lembab menempel di telapak tangannya. Perlahan ia membuka mata, napasnya masih memburu. Pandangan pertamanya adalah pepohonan raksasa berwarna hitam kehijauan yang menjulang tinggi sampai menyentuh langit gelap. Kabut tipis melayang di antara akar-akar besar yang menjalar seperti ular raksasa. Suara binatang malam menggema lirih, seolah berasal dari jauh namun juga dekat sekaligus. Raras mengerjap beberapa kali. Aku di mana? Arvaka berdiri di dekatnya,
Tubuh besarnya tampak bersinar redup, seperti meredam cahaya agar tidak terlalu terlihat. Kita berada di hutan tersembunyi, kata Arvaka pelan. Hutan yang tidak dapat ditemukan manusia biasa. Raras berdiri perlahan, mengusap lututnya. Udara di hutan itu lebih dingin dari biasanya, tetapi ada wangi bunga liar yang tidak ia kenali. Ia menelan ludah. Hutan tersembunyi? Sejak kapan desa punya hutan sebesar ini? Tanyanya. Arvaka menatap jauh ke dalam kabut. Hutan ini memang tidak ada di peta dunia manusia. Ia hanya muncul ketika penjaga cahaya berada dalam bahaya. Hutan ini melindungi, tetapi juga menguji siapapun yang masuk. Raras mengerutkan dahi. Menguji? Menguji apa? Arvaka tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan melewati Raras dan mengarah ke jalur kabut. Namun Raras tetap mengikuti di belakang sambil menggenggam erat telapak tangannya yang masih terasa hangat akibat segel cahaya tadi. Langkah-langkah mereka teredam oleh tanah lembut dan dedaunan tebal. Setiap kali Raras menoleh ke belakang, kabut tebal sudah menelan jejak mereka. Tidak ada jalan pulang. Raras merasakan dada berdebar cemas. Arvaka, apa orang tadi bisa mengikuti kita ke sini? Arvaka berhenti sejenak, memejamkan mata seolah sedang mendengar sesuatu dari jauh. Tidak mudah memasuki hutan ini. Tapi bukan berarti kita sepenuhnya aman. Raras menggigit bibir. Maksudmu ada yang lain di sini? Sapi bertanduk rusa itu membuka mata dan melanjutkan langkahnya. Ada banyak makhluk di hutan ini, makhluk yang tidak jahat, tetapi tidak pula bersahabat. Mereka hanya mengikuti hukum alam hutan, dan kita adalah tamu asing. Raras menelan ludah. Membayangkan makhluk-makhluk asing di kegelapan cukup membuatnya bergidik. Setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di sebuah sungai yang memantulkan cahaya biru dari dasar airnya. Air itu mengalir tanpa suara, benar-benar tenang seperti kaca yang bergerak. Ikan kecil warna perak berenang seperti cahaya yang menari. Raras terpana. Indah sekali. Arvaka mengangguk. Ini sungai penjaga. Setiap penjaga cahaya harus melewatinya sebelum diakui oleh hutan. Raras menatap Arvaka. Aku bukan apa-apa. Kenapa aku harus diakui? Arvaka menyentuh tanah menggunakan kukunya, lalu berkata, karena mulai malam ini, kau bukan lagi gadis desa biasa. Raras merasa jantungnya berhenti sesaat. Ia ingin menyangkal, tapi kejadian-kejadian malam ini terlalu nyata. Arvaka melangkah ke tepi sungai, kemudian memandang Raras serius. Raras, kau harus melangkah ke dalam air. Raras tersentak. Hah? Ke dalam air? Tapi, dingin sekali. Air itu tidak akan menyakitimu. Justru ia akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Raras masih ragu, namun tatapan Arvaka sangat meyakinkan. Ia menurunkan sandalnya, lalu perlahan memasukkan kaki ke dalam sungai. Begitu kakinya menyentuh air itu, Raras terhenyak. Wah, hangat. Bukan dingin. Arvaka mengangguk. Karena kau diterima. Raras melangkah lebih jauh, air kini setinggi lututnya. Sungai itu memantulkan cahaya biru yang menari-nari di kulitnya. Lalu, perlahan-lahan, air di sekitar kakinya berubah, cahaya biru itu berputar seperti spiral, lalu memanjang naik ke tubuhnya. Arvaka, ada sesuatu. Biarkan. Jangan melawan. Raras memejamkan mata. Cahaya itu merambat di seluruh tubuhnya, menghangatkan, menenangkan, namun terasa seperti menguak setiap inci jiwanya.
Tiba-tiba, suara-suara muncul di kepalanya. Suara angin, suara daun, suara arus sungai, bahkan suara hati kecilnya sendiri. Lalu, sebuah bayangan muncul dalam pikirannya. Bayangan dirinya, namun bukan dirinya yang sekarang. Dirinya dalam pakaian putih panjang, berdiri di sebuah lapangan rumput luas dengan cahaya emas menyelubunginya. Suara lembut terdengar. Raras, kau dipilih bukan karena keberanianmu, tapi karena hatimu yang tidak pernah menginginkan kekuatan. Raras menelan ludah dalam bayangan itu. Aku tidak mengerti. Suara itu melanjutkan. Kekuatan sejati bukan untuk mereka yang menginginkannya, tetapi untuk mereka yang siap memikul konsekuensinya. Lalu bayangan itu menghilang. Raras membuka mata terengah-engah. Cahaya biru runtuh kembali ke sungai, dan air menjadi tenang seperti semula. Arvaka menatapnya. Kau sudah diterima oleh sungai. Itu berarti kau sungguh menjadi penjaga. Raras jatuh terduduk di pinggir sungai. Aku tidak yakin aku bisa melakukan semua ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Arvaka mendekat dan menundukkan kepala. Justru karena kau merasa tidak siap, maka kaulah yang paling pantas. Raras menatap mata Arvaka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Arvaka mengangkat wajah. Cahaya tipis memantul dari tanduknya, pertanda bahwa ia melihat sesuatu di kejauhan. Selanjutnya, kita akan menemukan tempat persembunyian sumber cahaya. Di sanalah kekuatan yang bisa mengalahkan Damar disembunyikan. Raras berdiri lagi. Jadi kita harus melindunginya sebelum Damar menemukannya? Arvaka mengangguk pelan. Namun tiba-tiba, dari tengah pepohonan di seberang sungai, terdengar suara rendah dan berat. GRS. Raras langsung memegang lengan Arvaka. Arvaka, apa itu? Arvaka memandang ke arah suara. Itu, penjaga hutan. Suara itu menjadi semakin jelas. Raras melihat dua mata kuning menyala menembus kabut. Badan makhluk itu besar, jauh lebih besar dari serigala, dengan rambut hitam panjang dan kuku panjang yang menggores tanah. Makhluk itu merendahkan tubuhnya, siap menerkam. Raras mundur ketakutan. Arvaka, dia mau menyerang. Arvaka menggeram rendah, tanduknya bersinar. Tidak. Dia hanya memuji. Apa? Itu lebih buruk. Makhluk itu melompat, cepat, besar, ganas. Raras menutup mata. Namun sebelum makhluk itu menyentuhnya, Arvaka menginjak tanah keras. Dum! Tanah bergetar, cahaya meledak dari tanduk Arvaka, menciptakan tameng cahaya yang memantulkan makhluk itu ke belakang seperti tertiup angin besar. Makhluk itu berguling beberapa kali, menggeram, namun berhenti dan menunduk. Ia kemudian perlahan mundur masuk ke dalam kabut. Suasana kembali tenang. Raras masih gemetar. Arvaka, apa aku akan menghadapi hal seperti itu terus? Arvaka menatapnya lama. Ya. Tapi kau tidak akan sendirian. Raras mengangguk, masih dengan napas berat. Kemudian Arvaka menambahkan. Karena mulai malam ini, cahaya juga akan melindungimu. Malam itu angin berhembus pelan melewati celah jendela rumah Maya. Di luar, hutan tampak seperti bayangan hitam raksasa yang sedang tidur. Bulan menggantung penuh dan bulat di langit, benderang seperti mata raksasa yang memperhatikan setiap sudut desa. Namun malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang bergerak di balik diamnya hutan,
Sesuatu yang telah menunggu saatnya muncul kembali. Setelah kejadian di mana tanduk sapi ajaib itu menyala saat Maya terancam, rumor di desa semakin heboh. Orang-orang mulai membicarakan sapi bertanduk rusa seperti mitos yang baru lahir di antara mereka. Ada yang takut, ada yang penasaran, dan ada pula yang mulai mencurigai Maya menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Namun Maya tidak peduli. Ia hanya ingin memastikan Arunika aman. Pagi itu, Maya memutuskan untuk kembali ke hutan sendirian. Ia merasa harus mencari jawaban. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti melihat kembali cahaya yang memancar dari tanduk Arunika. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Cahaya itu menyentuh dadanya dengan hangat, seolah menenangkan kegelisahan yang ia simpan sejak kecil. Arunika, gumamnya sambil menyentuh leher si sapi. Apa sebenarnya kamu itu? Arunika hanya mengeluarkan dengusan lembut, lalu mengarahkan kepalanya ke dalam hutan, seakan memberi isyarat bahwa ia harus mengikuti. Maya menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Namun ia mengikuti langkah Arunika, masuk semakin dalam ke hutan yang lembab dan teduh. Suara burung dan desir angin menemani perjalanan mereka, tapi Maya tak bisa menghilangkan rasa bahwa seseorang atau sesuatu sedang memperhatikan mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Arunika berhenti di sebuah tempat yang tidak pernah didatangi Maya sebelumnya. Sebuah lembah kecil yang tertutup rimbunan pepohonan besar. Cahaya matahari masuk melalui celah daun, membuat lembah itu terlihat seperti altar alam yang sakral. Di tengah lembah itu berdiri sebuah batu besar dengan permukaan yang aneh, halus, namun memantulkan warna kehijauan seperti batu giok. Arunika berjalan mendekati batu tersebut, lalu menggesekkan tanduknya ke permukaan batu. Secara ajaib, benda itu mulai bergetar. Maya terlonjak mundur. Wah, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, cahaya lembut keluar dari celah-celah batu itu. Cahaya itu naik perlahan, membentuk pola seperti garis-garis kuno yang menyerupai tulisan yang tak pernah Maya lihat sebelumnya. Arunika menoleh, seperti memintanya untuk mendekat. Tunggu, kamu ingin aku menyentuhnya? Arunika mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, Maya menyentuh batu itu. Tepat saat ujung jarinya menyentuh permukaan licin itu. Sebuah angin lembut namun kuat menyapu tubuhnya, seolah ada pintu tak terlihat yang baru saja terbuka. Mata Maya terpejam tanpa ia sadari, dan ia melihat bayangan-bayangan samar seperti potongan mimpi yang berputar cepat. Seekor sapi bertanduk rusa berlari bersama kawanan rusa emas. Sebuah bukit diselimuti cahaya merah keemasan. Seorang perempuan berambut panjang memeluk tanduk sapi tersebut sambil menangis. Dan suara samar yang berkata, "Pelindung terakhir telah kembali." Maya terengah-engah saat kembali membuka mata. Batu itu berhenti bersinar, tapi tanduk Arunika tampak semakin memancarkan cahaya kekuningan lembut. Apa maksud semua ini? Maya menatap Arunika dengan bingung dan takut. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Arunika mendekat dan menempelkan kepalanya ke dada Maya. Aneh, entah kenapa Maya bisa merasakan sesuatu. Sebuah emosi yang sangat dalam. Bukan dari dirinya, tapi dari Arunika. Kesedihan, rindu, dan tugas berat. Kamu bukan sapi biasa, ya? Maya berbisik lirih. Arunika kembali mengangguk pelan. Maya menelan ludah. Seluruh tubuhnya merinding. Saat mereka hendak pulang, terdengar suara ranting patah dari arah semak-semak. Kreek. Maya terhenti. Arunika langsung berdiri di depan Maya, bersiap melindungi. Dari balik semak,
muncullah seorang lelaki tua berkulit gelap, berjenggot panjang, dengan tongkat kayu besar di tangannya. Matanya tajam, namun terlihat sangat mengenal Arunika. Maya. Suara lelaki itu berat, dalam, dan sedikit serak. Kamu akhirnya menemukan tempat ini. Maya terkejut. Kakek siapa? Bagaimana kakek tahu nama saya? Lelaki itu melangkah mendekat pelan. Aku adalah penjaga hutan ini. Sudah lama aku memperhatikanmu dan memperhatikan Arunika. Maya menelan ludah. Bapak tahu Arunika. Lelaki tua itu menatap Arunika dengan mata yang berkaca-kaca. Arunika sudah kembali pada takdirnya. Maya semakin bingung. Takdir? Arunika, maksudnya apa? Lelaki tua itu duduk di atas batu kecil, kemudian membuka pelan ruas tanduk Arunika yang menyala. Kamu pasti sudah melihatnya ketika menyentuh batu giok itu. Ia memandang Maya dalam-dalam. Arunika bukan sapi biasa. Ia adalah penjaga alam terakhir, makhluk yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan dunia hutan. Maya membelalak. Sapi, penjaga alam? Ya, jawab lelaki itu. Makhluk campuran, setengah sapi, setengah roh rusa emas. Tanduknya adalah kunci yang bisa membuka dan menutup gerbang energi bumi. Maya hampir tidak bisa bernapas. Kamu, Maya. Suara lelaki itu semakin tenang, tapi juga penuh tekanan. Dipilih untuk menjadi pendamping Arunika. Ia memilihmu. Maya terkejut, langkahnya goyah. Memilihku? Tapi, aku hanya gadis desa biasa. Tidak punya apa-apa. Justru karena itu. Lelaki itu menatap Maya penuh arti. Hati yang bersih jauh lebih kuat dari kekayaan atau kekuasaan. Arunika mendekat, menempelkan kepalanya ke bahu Maya, seolah menguatkan. Maya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran halus di dadanya, hangat, menembus kulit, seolah ia dan Arunika sedang terhubung oleh sesuatu yang tak terlihat. Kalian berdua, lanjut lelaki tua itu, akan menghadapi cobaan besar. Ada orang-orang yang mencari Arunika untuk kekuatan tanduknya. Tanduk itu bisa digunakan untuk hal yang mengerikan jika jatuh ke tangan yang salah. Maya terkejut. Jadi benar, ada yang mengejar Arunika? Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Kalian harus bersiap. Apa yang terjadi kemarin baru permulaan. Angin hutan tiba-tiba berembus lebih kuat, membuat ranting-ranting menari dan dedaunan beterbangan. Maya memegang erat tubuh Arunika. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Maya dengan suara bergetar. Lelaki itu menatap jauh ke dalam mata Maya, seakan melihat masa depan. Kamu harus melanjutkan perjalanan Arunika, katanya tegas. Dan melindunginya sampai saatnya tiba. Di perjalanan pulang, pikiran Maya penuh dengan ketakutan dan pertanyaan. Namun di sisi lain, ia merasakan kekuatan baru, kekuatan yang timbul dari ikatan dengan Arunika. Ia sudah tidak lagi hanya merawat seekor sapi aneh. Ia sedang menjaga sebuah rahasia besar. Sebuah keajaiban yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan dunia. Dan malam itu, ketika bulan naik semakin tinggi, tanduk Arunika kembali bersinar, jauh lebih terang dari sebelumnya. Pertanda bahwa bahaya besar semakin dekat. Malam itu langit terlihat berbeda. Awan-awan hitam berkumpul seperti pasukan besar yang siap menyerbu desa. Petir menyambar jauh di kejauhan, tetapi suaranya terdengar jelas seolah berada tepat di atas rumah Maya. Arunika gelisah sejak sore.
Ia mondar-mandir di halaman sempit rumah Maya, mengendus udara, dan sekali-sekali menggeram lirih. Maya menatapnya dengan cemas. "Arunika, ada apa? Kamu seperti ketakutan." Arunika berhenti, menatap langsung ke arah hutan. Pupus matanya, yang biasanya tenang dan lembut, kini dipenuhi kecemasan. Maya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih berat. Angin membawa aroma asing, seperti tanah basah bercampur asap. Lalu, brak! Suara keras terdengar dari dalam hutan, membuat Maya hampir melompat. Ia memandang Arunika, menelan ludah. "Kita harus melihatnya." Arunika mengangguk pelan. Dengan langkah hati-hati, Maya mengikuti Arunika menuju batas hutan. Bulan terhalang awan, membuat jalanan gelap gulita. Tapi tanduk Arunika yang memancarkan cahaya lembut membantu mereka melangkah. Sampai di tepi hutan, Maya melihat sesuatu. Jejak kaki. Tapi bukan jejak kaki orang, dan juga bukan jejak hewan biasa. Jejak itu panjang, besar, dan tampak seperti bekas kuku runcing. "Ini apa?" Maya membungkuk, menyentuhkan ujung jarinya. Jejak itu masih hangat. "Arunika, ini bukan hewan hutan biasa." Tiba-tiba, ranting patah terdengar di belakang mereka. Kreek. Maya menoleh cepat, dan matanya membelalak. Siluet hitam setinggi hampir 2 meter berdiri di antara semak-semak. Tubuhnya ditutup mantel panjang hitam. Matanya merah menyala seperti bara api. Dan di tangannya ada tombak logam panjang dengan ujung berbentuk sabit. Maya hampir tak bisa bergerak. Tubuhnya membeku. Makhluk itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan. Arunika berdiri di depan Maya, tanduknya bersinar lebih terang, seolah memberi peringatan. Dan makhluk itu berbicara dengan suara rendah, menggema, seperti 2 suara berbicara bersamaan. "Makhluk bertanduk cahaya, akhirnya kutemukan." Maya gemetar. Kamu siapa?" Makhluk itu mengangkat kepalanya perlahan. Senyum mengerikan muncul di bibirnya. "Aku disebut pemburu kegelapan." Dan makhluk itu, ia menunjuk Arunika, adalah kunci kebangkitan kekuatan yang sudah lama hilang. Maya memeluk tubuh Arunika lebih erat. "Kamu tidak akan menyentuh Arunika." Pemburu kegelapan tertawa rendah. "Kau pikir kau bisa melindunginya, gadis kecil? Tanduk itu telah memanggilku. Energi yang ia pancarkan, sudah lama kutunggu." Tanduk Arunika tiba-tiba meledak dengan cahaya emas yang menyilaukan. Cahaya itu menembus malam, menyelimuti Maya dan Arunika dalam aura keemasan. Pemburu kegelapan mundur beberapa langkah, mengangkat tangan untuk menutupi matanya. "Makhluk keras kepala," geramnya. "Cahaya itu tidak akan bisa melindungimu selamanya." Maya sadar bahwa Arunika bergetar hebat. Ia tidak hanya menyalakan tanduk, tetapi mempertahankan energi itu dengan sangat keras. Maya memegang tubuh Arunika dengan kedua tangan. "Arunika, bertahanlah." Cahaya perlahan meredup. Pemburu kegelapan tersenyum puas. "Lihat, dia mulai melemah. Berikan aku tanduk itu, dan aku akan membiarkanmu hidup." Maya menggeleng keras. "Tidak, aku tidak akan pernah." Tiba-tiba, dari dalam hutan terdengar suara berat. "Jangan sentuh mereka." Pemburu kegelapan menoleh. Lelaki tua penjaga hutan itu muncul dari balik pepohonan, membawa tongkat kayu yang kini bersinar kehijauan.
Maya hampir menangis lega. "Kakek." Lelaki itu berjalan pelan, namun langkahnya penuh wibawa. "Kau tidak seharusnya berada di sini, pemburu." Pemburu kegelapan tertawa. "Kau masih hidup rupanya, penjaga lama? Aku pikir kau sudah runtuh bersama hutan tua sebelah utara." "Kau salah," jawab lelaki itu. "Selama makhluk ini, Arunika, masih bernapas, aku tidak akan pergi." Tatapan mereka saling bertemu, tegang, penuh sejarah dan kebencian lama. "Kembalilah ke tempatmu," lelaki itu memperingatkan. "Dunia ini sudah bukan milikmu." Pemburu kegelapan melangkah lebih dekat, wajahnya semakin gelap. "Kau tahu aku tidak bisa kembali tanpa tanduk itu. Energi bumi harus dibuka kembali. Dan hanya makhluk bertanduk rusa ini yang bisa melakukannya. Energi itu akan menghancurkan dunia manusia," bentak lelaki tua itu. "Itu bukan urusanku," jawab pemburu dingin. Tanah bergetar hebat. Angin berputar menjadi pusaran kecil di sekitar mereka. Pemburu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Maya menjerit, "Arunika! Kakek!" Lelaki tua itu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Duaar. Gelombang energi hijau melesat seperti dinding raksasa, memukul pemburu dan membuatnya terpental beberapa meter. Tapi pemburu kegelapan tidak terluka. Ia berdiri lagi, tersenyum lebih lebar. Begitu saja. Lelaki tua itu mengusap keringat dari dahinya. "Maya, dengarkan aku." Maya menoleh cepat. "Kak, kenapa, kek?" "Kamu harus pergi. Bawa Arunika keluar dari hutan. Sekarang." "Tapi, tidak ada waktu." Suara lelaki tua itu menggema, lebih keras dari sebelumnya. Arunika mendesah lemah, tanduknya kembali memancarkan cahaya redup. Seketika Maya sadar, Arunika kelelahan. Dan jika ia tetap di sini, Arunika bisa mati. Maya memeluk Arunika. "Baik, kita pergi. Ayo, Arunika." Pemburu berteriak marah. "Jangan biarkan mereka lari." Ia melemparkan tombaknya, meluncur cepat seperti kilat. Maya menjerit. Namun lelaki tua itu melompat ke depan, menahan tombak dengan tongkatnya. Jar-ar. Percikan energi meledak di udara. "Pergi, Maya." Suara lelaki itu retak, penuh rasa sakit. Maya menarik Arunika sekuat tenaga dan berlari. Napasnya terengah-engah, jantungnya hampir pecah. Di belakangnya, hutan dipenuhi suara ledakan energi, benturan, dan teriakan. "Tolong bertahan, kek," bisik Maya dengan suara gemetar. Arunika menoleh ke belakang, matanya berkaca-kaca, namun ia terus berlari. Saat mereka keluar dari hutan dan mencapai padang rumput, Maya jatuh berlutut sambil menangis. Ia memeluk leher Arunika. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." "Tidak akan." Arunika menempelkan kepalanya ke pipi Maya. Tanduknya menyala lembut. Maya mengangkat wajahnya menatap langit. Awan hitam bergerak lebih cepat, seolah ada badai besar yang sedang menuju desa. Tadi baru permulaan. "Kan, Arunika?" Arunika mengangguk pelan. Dan Maya mengerti. Pemburu kegelapan belum menyerah. Ia akan datang lagi. Lebih kuat. Lebih ganas. Dan ia harus siap menghadapi semuanya. Hening pagi itu tak seperti biasanya. Matahari tertutup mendung berat, membuat desa terlihat kusam dan pucat. Burung-burung tidak berkicau, ayam tidak berkokok,
dan angin pun seperti berhenti bergerak. Desa yang biasanya ramai kini terasa seperti kota mati. Maya tidak tidur semalaman. Ia duduk di samping Arunika di lumbung tua yang tersembunyi, tempat ia menyembunyikan sapi bertanduk rusa itu sejak melarikan diri dari hutan. Mata Maya sembab, tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Apakah kakek penjaga hutan masih hidup? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia terus mendengar suara benturan dari kejauhan hingga larut malam, lalu semuanya mendadak berhenti. Sunyi. Dan itu yang membuatnya ketakutan. Arunika, meski lemah, mengangkat kepalanya dan menatap Maya dengan mata yang penuh ketenangan. Ia mengeluarkan suara dengusan lembut, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Maya mengusap kepalanya. Arunika, kita harus tahu apa yang terjadi. Kita tidak bisa hanya bersembunyi. Arunika berdiri pelan, matanya kembali menunjukkan sinar lembut. Maya mengangguk dan memutuskan untuk keluar dari lumbung. Tapi sebelum mereka pergi, terdengar seseorang memanggil dari luar. Maya! Maya! Maya tersentak, jantungnya hampir loncat. Itu suara Pak Somad, tetua desa yang selalu waspada terhadap hal-hal aneh. Maya mendorong pintu lumbung sedikit, mengintip keluar. Pak Somad berdiri sendirian dengan wajah pucat dan napas tersengal. Melihat Maya muncul, ia langsung mendekat. "Kamu di sini, Nak." "Syukurlah." Ia terdengar cemas. "Ada apa, Pak?" tanya Maya. Pak Somad menelan ludah keras. Desa kita diserang sesuatu. Banyak rumah yang ambruk semalam. Ada bayangan hitam besar berkeliaran. Dan ada cahaya aneh dari hutan. Maya menutupi mulutnya. Pemburu kegelapan. Pak Somad memandangnya dengan mata membelalak. "Jadi kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Maya tidak berani bicara jujur. Ia hanya berkata, ada sesuatu dari hutan yang datang mencari sesuatu. Pak Somad mendekat lebih jauh, menatap Maya dengan curiga. "Dan aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu di lumbung ini." Jantung Maya berhenti berdetak. Ia panik. "Pak, bukan seperti itu." Namun sebelum Maya sempat berkata lebih banyak, tiba-tiba tanah bergetar. Duung. Seluruh desa berguncang. Atap rumah bergemeretak. Debu beterbangan. Teriakan warga terdengar dari berbagai arah. Pak Somad menoleh ke arah jalan desa. "Apalagi ini?" Dari kejauhan, bayangan hitam raksasa muncul, bergerak cepat menyusuri jalan desa. Sosok itu tinggi, kurus, dan sepenuhnya diselimuti kabut gelap. Di atas kepalanya, dua mata merah menyala seperti bara api. Maya menahan napas. Pemburu kegelapan. Ia telah menemukan desa. Pak Somad menatap Maya dengan shock. Apa itu, Nak?" Maya menggenggam erat pintu lumbung. "Pak, masuk ke rumah. Tutup pintu rapat-rapat. Cepat." Pak Somad ragu sejenak, tetapi melihat makhluk itu semakin dekat, ia langsung berlari pulang. Maya segera kembali ke Arunika. "Kita harus pergi," katanya, menggigil. Arunika berdiri, tanduknya tiba-tiba mulai menyala pelan. Cahaya itu semakin terang, lalu memancar ke seluruh tubuhnya. Maya melihat perubahan itu. "Arunika, apa kamu memanggil kekuatanmu lagi?" Tapi cahaya kali ini berbeda. Bukan hanya tanduknya yang bersinar. Ada pola-pola garis cahaya di tubuh Arunika, seperti ukiran kuno yang muncul perlahan.
Apa yang terjadi denganmu? Maya bertanya dengan heran dan takut. Arunika hanya menggerakkan kepalanya ke arah hutan. Ia ingin kembali ke sana. Namun tiba-tiba, atap lumbung meledak tersambar sesuatu dari atas. Maya terjatuh. Arunika menggeram keras. Pemburu kegelapan melayang turun dari langit, berdiri di atas puing-puing lumbung. Matanya yang merah menyala menatap langsung pada tanduk Arunika. Akhirnya, kunci cahaya itu tidak lagi bersembunyi. Maya berdiri dengan tubuh gemetar. Kenapa kau melakukan ini? Apa salah Arunika? Pemburu hanya tertawa. Cahaya itu milik dunia kegelapan. Ia harus membuka gerbang energi bumi. Dunia ini terlalu lama berada dalam keseimbangan. Harus kubalikan. Maya menggeleng keras. Tidak. Kekuatan itu bukan untuk dihancurkan. Diam, anak manusia, jawab pemburu. Kau bahkan tidak tahu apa yang kau lindungi. Ia mengangkat tombaknya tinggi. Maya, bisik suara kecil dalam hati. Seolah suara itu berasal dari Arunika. Maya menoleh cepat. Arunika, apa kamu bicara padaku? Tanduk Arunika bersinar makin kuat. Lalu, Maya tiba-tiba melihat sesuatu. Visual seperti mimpi masuk ke kepalanya. Sebuah gerbang raksasa berwarna emas. Energi cahaya mengalir seperti sungai. Dan seekor makhluk bertanduk rusa yang sama seperti Arunika, namun berukuran jauh lebih besar, berdiri menjaga gerbang itu. Lalu suara halus terdengar. Aku bukan pelindung. Kamu juga dipilih untuk jadi pelindung. Maya terbangun dari penglihatan itu dengan napas terengah-engah. Aku dipilih. Arunika mengangguk pelan. Pemburu kegelapan melompat turun, geram melihat interaksi itu. Cukup. Waktunya sudah tiba. Ia mengayunkan tombaknya. Dan tepat saat tombak itu hampir mengenai Arunika. Sebuah dinding energi hijau meledak dari tanah, memukul mundur pemburu dan menghentikan serangannya. Maya menoleh. Dari arah pohon, lelaki tua penjaga hutan muncul dengan tubuh berlumuran darah. Namun matanya tetap tajam, penuh kekuatan terakhirnya. Kalian tidak boleh menyentuh makhluk itu. Maya menjerit. Kamu masih hidup. Lelaki itu tersenyum samar. Masih, tapi tidak lama. Pemburu kegelapan berteriak marah. Kau lagi? Lelaki tua itu mengangkat tongkatnya. Maya, dengarkan aku. Tanduk Arunika bukan hanya cahaya. Itu adalah kunci keseimbangan dunia. Maya menatapnya dengan mata basah. Aku tahu, Aku melihatnya. Kalau begitu, lelaki itu menatap Maya dalam-dalam. Kamu harus siap menerima bagianmu. Bagian? Aku? Lelaki itu tersenyum. Ya. Kamu pelindung yang dipilih. Tiba-tiba, tongkat lelaki itu pecah menjadi serpihan cahaya. Serpihan itu melayang mengelilingi Maya, berputar-putar seperti kunang-kunang kecil. Maya menatapnya dengan terkejut. Apa ini? Itu adalah sisa kekuatan pelindung hutan, bisik lelaki itu. Sudah saatnya ia memilih pemilik baru. Serpihan cahaya itu menyatu ke dalam tubuh Maya, masuk ke dadanya. Maya tersentak. Seluruh tubuhnya seperti terbakar cahaya. Lututnya lemas. Tapi ia tidak jatuh. Pemburu kegelapan terkejut, lalu marah besar.
Tidak. Kau tidak boleh memberikannya pada gadis itu. Lelaki tua itu menatap pemburu. Kau sudah kalah. Dan pada detik berikutnya, ia roboh ke tanah, kehilangan seluruh energinya. Maya berteriak histeris. Arunika menjerit pelan, suaranya panjang dan menyayat hati. Pemburu kegelapan tidak menunggu lagi. Ia menyerang. Maya memeluk Arunika dengan tubuh gemetar, tapi kini tubuhnya memancarkan cahaya tipis hijau yang mengalir perlahan. Ia baru menyadarinya. Ia bukan lagi gadis desa biasa. Ia baru saja menjadi pelindung baru Arunika. Dan babak terakhir pertempuran besar akan segera dimulai. Pagi itu hutan seperti menahan napas. Embun masih menempel di daun, udara begitu sunyi, seolah seluruh alam menunggu sesuatu yang besar terjadi. Danu berdiri di atas batu besar dekat sungai, memandang ke arah hutan lebat tempat Elan, monyet putih kecil yang ia sayangi, diculik dan dibawa masuk entah oleh siapa. Dadanya terasa sesak. Matanya sembab karena beberapa jam tadi ia tak bisa berhenti menangis. Namun kini wajahnya berubah. Tidak ada lagi ketakutan, hanya tekad yang mengeras seperti baja. Demi apapun, aku akan menjemputmu, Elan, gumamnya. Sementara itu, di dalam hutan paling gelap, Elan sedang duduk lemah di dalam kurungan dari batang bambu besar. Di sekelilingnya para pemburu liar yang ditugaskan oleh kelompok gelap yang ingin menjual Elan sebagai hewan langka bercahaya. Mereka tak tahu bahwa Elan bukan sembarang makhluk, ia adalah monyet putih yang membawa cahaya kehidupan bagi siapapun yang pernah ia tolong. Elan menatap jauh, matanya berkaca-kaca, memikirkan Danu. Ia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Itu pertama kalinya ia merasa benar-benar sendirian, terpisah dari jinak hangat tangan Danu yang selama ini merawatnya. Di pinggir hutan, para warga berkumpul bersama Danu. Mereka tak lagi memandangnya sebagai anak kampung kecil yang dianggap lemah. Kini mereka melihatnya sebagai sosok yang tak pantang menyerah. Pemuda-pemuda desa menawarkan diri untuk ikut mencari, namun Danu menggeleng. Ini tugasku. Aku yang harus menjemputnya. Tapi mohon, berjagalah di luar. Jika terjadi sesuatu, kalian adalah satu-satunya harapanku. Para warga mengangguk, menghormati tekadnya. Danu kemudian melangkah masuk ke dalam hutan dengan membawa obor kecil dan sebilah parang warisan ayahnya. Setiap langkah terasa berat, namun ia terus bergerak. Hutan itu seperti hidup, suara-suara aneh menggema dari segala arah. Burung-burung malam berterbangan, ranting-ranting patah saat diinjak. Namun Danu tak berhenti. Ia melewati sungai kecil yang dipenuhi akar besar, menaiki bukit, dan menyibak semak-semak yang rapat. 1 jam berlalu, 2 jam, hingga akhirnya ia melihat cahaya redup api unggun di kejauhan. Jantungnya berdegup cepat. Di perkemahan pemburu, Elan tiba-tiba menegang. Telinganya menangkap suara langkah kaki yang ia kenal. Detak jantung Danu, aroma tubuhnya, getaran tanah saat ia melangkah. Elan berdiri dan mengguncang-guncang kurungan, memanggil pelan. Uk, uk, uk. Danu dari kejauhan mendengar itu, suara kecil, namun begitu mengiris hati. Itu dia, bisiknya. Namun ia harus berhati-hati. Ada 4 pemburu, lengkap dengan senjata serbu dan anjing pelacak. Danu menelan ludah, menahan gemetar. Lalu ia melihat sesuatu, akar besar pohon bunut yang menjuntai. Ia mendapatkan ide. Pelan-pelan ia memanjat pohon itu, menyusuri cabang-cabangnya hingga berada tepat di atas perkemahan. Dari atas ia bisa melihat Elan yang meronta,
dan para pemburu yang tertawa sambil membicarakan harga tinggi yang akan mereka dapatkan. Danu memejamkan mata. Aku tidak boleh gagal. Dalam hitungan detik, Danu melemparkan batu besar ke semak-semak di sisi berlawanan. Braa! Para pemburu kaget. Hah? Apa itu? Dua dari mereka pergi mengecek. Danu turun cepat dari pohon dan berlari ke arah kurungan Elan. Jantungnya seperti ingin pecah. Ia memotong tali pengikat kurungan dengan parang. Elan langsung memeluk wajah Danu, tubuhnya gemetar hebat. SHH, maaf aku terlambat. Aku di sini sekarang, bisik Danu. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara keras menggema. Berhenti. Dua pemburu yang tersisa melihat mereka. Lampu senter diarahkan tepat ke wajah Danu. Anak kampung? Berani-beraninya mereka mengejar. Danu langsung meraih Elan dan berlari secepat mungkin. Nafasnya memburu, rambutnya berkibar tertiup angin malam. Hutan gelap semakin mencekam. Tembakan peringatan dilepaskan. Dor! Dor! Salah satu peluru menembus batang pohon di dekat mereka. Elan menjerit ketakutan dan memeluk leher Danu erat-erat. Aku tidak akan melepaskanmu. Pegangan, Elan. Danu berlari menuruni lembah curam. Namun tanah licin. Ia tergelincir. Mereka berdua berguling sekitar 10 meter. Untungnya Danu memeluk Elan kuat-kuat sehingga monyet kecil itu selamat. Tapi kaki Danu terkilir. Sakitnya luar biasa. Namun ia memaksa berdiri. Tidak apa-apa, kita harus tetap jalan. Elan seolah memahami. Ia turun dari pelukan dan mencoba membantu, berdiri di samping Danu, seperti memberi dorongan semangat. Dari kejauhan suara pemburu semakin dekat. Cepat kejar. Mereka tidak jauh. Danu dan Elan kembali berlari meski pincang. Nafas mereka tersengal. Tubuh Danu lemas. Namun begitu ia melihat cahaya remang di sisi timur, cahaya obor para warga desa, semangatnya kembali bangkit. Kita hampir sampai, Elan. Namun tepat ketika mereka keluar dari semak-semak, salah satu pemburu menghadang dengan senjata teracung. Berhenti. Serahkan monyet itu. Danu memeluk Elan, menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Aku tidak akan menyerah. Pemburu itu menarik pelatuk. Namun sebelum peluru dilepaskan, seekor monyet besar muncul dari atas pohon. Pemimpin kelompok monyet putih melompat tepat ke arah pemburu itu. Braa! Pemburu itu jatuh tersungkur, senjatanya terlempar menjauh. Di belakang Danu, puluhan monyet putih muncul dan mengepung para pemburu lain yang mulai panik. Warga desa pun datang membawa obor dan bambu runcing. Suasana berubah total. Kini pemburu-pemburu itulah yang ketakutan. Menyerah? Teriak salah satu warga. Pemburu itu akhirnya diikat dan dibawa keluar dari hutan untuk diserahkan pada pihak berwajib. Danu berlutut, memeluk Elan erat-erat sambil menangis bahagia. Kita selamat, kita benar-benar selamat. Elan membalas pelukan itu. Matanya bersinar lembut, seolah mengucapkan terima kasih karena Danu tak pernah meninggalkannya. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari tubuh Elan. Cahaya itu memancar ke arah kaki Danu yang terkilir. Dalam hitungan detik, rasa sakit itu hilang sepenuhnya. Para warga yang melihatnya takjub. Elan, kau menyembuhkanku? Elan mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Malam itu, di tengah hutan, Danu akhirnya menyadari sesuatu.
Elan bukan hanya sahabat. Ia adalah keluarga, cahaya hidup, dan mukjizat yang dikirimkan untuknya. Beberapa hari kemudian, pemerintah datang, memperketat kawasan hutan agar menjadi cagar alam dilindungi. Desa Danu dijadikan pusat konservasi monyet putih. Warga diberi pekerjaan baru dan pelatihan. Ekonomi desa meningkat pesat. Dan setiap pagi, Danu dan Elan duduk di tepi sungai, memandang cahaya matahari menembus pepohonan. Elan duduk di pangkuan Danu, kepalanya bersandar dengan damai. Danu tersenyum. "Kita sudah melewati semuanya, Elan. Mulai hari ini, hidup kita akan lebih baik." Elan mengusap pipi Danu. Dan disitulah akhir cerita dimulai. Bukan akhir kesedihan, namun awal perjalanan baru bagi dua sahabat yang saling menyelamatkan.